Karena sudah lama tidak turun hujan. Ternyata malam ini tidak panas, suasananya sejuk dan tenang. Dikhawatirkan nanti kalau tablik akbar tidak ada pakai tenda, bagaimana langit sebagai atapnya, bagaimana kalau turun hujan. Ternyata hujan sudah turun duluan. Syukur nikmat, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya biasa kalau tausiah itu pakai angka-angka. Ulang tahun pondok yang kelima, 5 pelajaran. Ulang tahun pesantren yang ke-7, 7 butiran hikmah. Ulang tahun pesantren yang ke-33. Banyak sekali nih, sampai subuh baru selesai. Islah, perbaikan, setidaknya ada 3 yang mesti diperbaiki. Kenapa 3? Ya karena 33. Saya ambil ujungnya aja. Yang pertama adalah islahul aqidah, memperbaiki akidah. Ini pokok pangkal yang pertama. Walaupun amalmu banyak, walaupun perbuatan baikmu selangit, tapi kalau akidah tidak benar, apa kata Allah? La in asyrakta, kalau engkau syirik, la yahbatanna amaluka, maka hancur semua amalmu. Maka puncak kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan islahul akidah, perbaikan akidah. Qul huwallahu ahad, Allahus, itu intinya. Allah esa tunggal, tidak berbilang. Ma khatara bibalik fallahu laisa kadzalik. Apa yang terlintas di hati dan pikiranmu, maka Allah tidak seperti itu. Jangan sangka Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu lainnya itu mereka tidak beribadah. Mereka beribadah, guys. Jangan sangka mereka tidak bertuhan. Mereka bertuhan, mereka beribadah. Mana buktinya Abu Jahal, Abu Lahab itu beribadah? Buka kitab Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri dari India. Nama bukunya Ar-Rahiq Al-Makhtum. Menang Nobel lomba menulis sejarah sirah Nabi Muhammad SAW. 150 negara ikut lomba. Yang menang bukan dari Saudi Arabia, yang menang bukan dari Mesir, yang menang bukan dari Maroko, yang menang dari India. Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Apa kata dia dalam buku itu? Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke kota suci Makkah Al-Mukarramah, menghancurkan berhala-berhala dalam Ka'bah, di atap Ka'bah, keliling Ka'bah, jumlahnya 360 patung. Artinya apa? Orang kafir musyrik paling rajin ibadah. 360 itu kalau disembah satu hari satu, setahun baru selesai. Patung dari batu, dari besi, dari perak, dari perunggu, sampai ada yang dari roti gandum. Roti gandum dicampur dengan minyak sapi. Setelah itu kemudian dibentuk gambar Tuhan, manusia yang sedang duduk. Mereka sembah, oh Tuhan. Dan ketika perut mereka lapar, mereka cuil. Mohon maaf ya Tuhan, lagi lapar nih. Maka disebut mereka sebagai musyrik. Kenapa musyrik? Karena mereka menyembah kepada selain Allah. Apakah mereka tidak tahu tentang Allah? Tahu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau kamu tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Mereka tahu yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Wala in sa'altahum man anzala minas samaa'i ma'a. Kalau kamu tanya kepada mereka, siapa yang menurunkan air hujan dari langit? La yaqulunna Allah. Mereka menjawab Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum. Kalau kamu tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan kamu? Mereka menjawab Allah. Tapi di samping itu tetap mereka menyembah selain Allah. Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Begitu banyaknya Tuhan. Kita punya pepatah, lain padang, lain belalang, lain kampung, lain patah, lain apa ya, lupa.
lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Orang kafir musyrik tidak begitu, lain kampung, lain Tuhannya. Tuhan di sini namanya Lata, Tuhan di sini namanya Uzza, Tuhan di sini namanya Hubal, Tuhan di sini namanya Manat. Ada satu kampung, nama kampungnya Bani Ghifar. Di kampung Bani Ghifar ini nama Tuhannya Naham. Jadi khusus, hanya masyarakat Bani Ghifar saja yang menyembah Naham. Siapa nama Tuhannya? Naham. Jangan kasih nama anak Naham, nanti disembah orang Bani Ghifar. Datanglah seorang laki-laki dari Bani Ghifar membawa susu kambing sebagai persembahan kepada Tuhan Naham. Oh Naham, pagi ini aku kasih engkau susu kambing. Setelah itu dia pun pejam mata berdoa, tolong perkenankan segala doa-doaku wahai Naham, karena aku sudah beri engkau susu kambing, berikanlah aku nikmat pagi ini, jauhkan aku dari segala musibah. Begitu dia buka matanya, susu kambingnya sudah habis, diminum anjing. Ada seekor anjing di depan patung itu yang meminum air susu kambing. Dia pun terbodoh. Setelah selesai minum, anjing itu mengangkat kakinya sebelah, ngising. Dia pun mengeluarkan, mohon maaf Kiai, mengeluarkan air seninya, mengencingi patung berhala itu. Laki-laki ini termenung. Air susunya diminum, dia tidak bisa membela dirinya. Dia dikencingi, dia pun tidak bisa membela dirinya. Kenapa dia diam saja? Kalau begitu dia bukan Tuhan. Dia tidak bisa menolak mudarat, dia tidak bisa mendatangkan manfaat. Kalau begitu dia tidak layak disembah. Akhirnya dia berpikir dan dia pun mencari agama yang benar. Dia mendapat berita ada seorang nabi datang, Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pun datang. Itulah laki-laki bernama Abu Dzar Al-Ghifari dari Bani Ghifar. Jadi seandainya orang mau berpikir saja sejenak seperti Abu Dzar, tanpa ketemu Nabi pun dia pasti mendapatkan kebenaran. Kedatangan Nabi untuk menjelaskan secara detail. Makanya dalam Quran dikatakan afala ta'qilun. Kenapa kamu tidak menggunakan akal fikiran? Beda kita dengan ayam bukan pada otak. Belah kepala ayam ada otaknya, belah kepala kambing ada otaknya, belah kepala ikan ada otaknya, belah kepala kita ada juga. Yang membedakan kita dengan binatang bukan otak, tapi akal. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah akal yang sehat insyaallah. Amin ya rabbal. Siapa yang wajib beribadah? Yang berakal, baligh berakal. Wajib sholat, muslim baligh berakal. Wajib puasa, muslim baligh berakal. Pak Ustadz, suami saya nggak sholat, berarti belum berakal. Pak Ustadz, istri saya nggak sholat, berarti belum berakal. Atau waktu Tuhan bagi akal, dia nggak hadir. Mudah-mudahan anak-anak kita yang berada di pondok pesantren Al-Islah sehat badannya, sehat akalnya, sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Mereka menjadi alumni yang akan melanjutkan tongkat estafet perjuangan memperbaiki bangsa insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, islahul aqidah. Orang yang bicara tentang Islam tidak bisa ditabrakkan dengan nasionalisme. Siapa yang bicara tentang Islam berarti dia anti Pancasila. Siapa yang bicara Pancasila berarti dia anti Islam. Ini orang tidak belajar sejarah. Kenapa? Karena Pancasila diambil dari saripati Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah dia sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, satu, tunggal, tidak berbilang. Ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan yang mana? Penjelasannya buka pembukaan preambul Undang-Undang Dasar 1945. Dengan ini bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Indonesia merdeka atas pertolongan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala
dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur. Dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kita merdeka atas rahmat Allah. Begitu juga malam ini kita berkumpul atas rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan anak-anak kita, generasi bangsa kita tidak dibenturkan antara agama dengan nasionalisme. Karena yang dulu berjuang mengusir Belanda, yang mengusir penjajah Jepang, mengusir sekutu, teriakan mereka adalah Allahu Akbar. Teriak mereka Allahu Akbar, lari Belanda, pontang-panting pulang ke Amsterdam, tinggal terong Belanda. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk apa memasukkan anak ke pondok pesantren? Pondok pesantren radikal, pondok pesantren teroris, pondok pesantren anti kebinekaan, pondok pesantren anti NKRI. Ini orang sering cabut waktu sekolah, nggak belajar pendidikan moral Pancasila, nggak belajar PSBB, nggak belajar pendidikan agama Islam, tidak belajar sejarah Indonesia. Maka Indonesia ini merdeka atas berkat jasa para ulama dan pondok pesantren. Kapan hari pahlawan? Kalau Ustadz Somad nanya jamaah, tolong jamaah jangan stres. Karena Ustadz Somad itu kalau dia nanya, itu dijawabnya sendiri nanti. Kapan hari pahlawan? 10 November. Nah kan dijawabnya sendiri kan? Nggak pernah saya mempermalukan orang depan. Kapan hari pahlawan? Kapan? Nah nggak tahu kan? Itu namanya menikmati stres orang lain. Kapan hari pahlawan? 10 November. Bagaimana 10 November? Mereka rela mati. Mereka mengatakan, lebih baik putih tulang daripada putih mata. Lebih baik kami mati masuk ke dalam tanah daripada mata kami melihat penjajah Belanda. Siapa yang rela mati, meninggalkan rumahnya, meninggalkan kebunnya, meninggalkan anak istrinya, yang rela mati? Orang yang tauhidnya sudah lurus, yang belajar akidah yang benar, bahwa orang mati syahid tidak merasakan sakratul maut. Orang yang mati syahid tidak merasakan azab kubur. Orang yang mati syahid tidak merasakan hisab, langsung masuk ke dalam surga. Itulah yang membuat mereka berjuang hingga negeri ini merdeka. Kenapa 10 November bergejolak perlawanan? Karena 18 hari sebelum itu, 22 Oktober, keluar resolusi jihad oleh para ulama dari pondok pesantren, mengeluarkan resolusi jihad. Keluarlah perintah berjihad. Orang yang berada di negeri ini wajib berjihad. Yang berjihad itu hanya orang yang benar akidahnya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika bergejolak gerakan G30 September, Partai Komunis Indonesia, yang paling banyak mereka cari adalah ulama. Kenapa? Karena ulama inilah sarang perlawanan. Yang mereka obrak-abrik adalah pondok pesantren. Karena di pondok pesantrenlah mereka belajar akidah yang benar. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Untuk apa dia yakinkan itu? Supaya benar ibadahnya, supaya benar amalnya. Ibu-ibu yang menyerahkan anaknya ke pondok pesantren di tengah isu yang seliweran macam-macam, fitnah sengaja diangkat di media sosial, keyakinannya benar. Saya memasukkan anak ke pesantren karena saya yakin dan percaya dia dijaga oleh Allah, dijaga oleh pewaris Rasulullah. Al-ulama warasatul. Serahkan pada kiai, kirimkan pendidikan yang baik. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lagi-lagi hidup ini kalau mau benar, kunci pertama adalah islahul aqidah.
Akidahnya mesti benar. La haula wala quwwata illa billah. Apa ini merah menyala? Rupanya drone. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bibismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Begitu cara ngusir drone, hilang drone kan. Dia rekam kita, dia naik ke atas, habis itu dia pulang insya Allah. Yang punya drone punya akidah yang benar, karena dia tahu akidahnya drone-nya pasti pulang. Walaupun nggak pulang-pulang nyangkut kemana, namanya drone Bang Toib. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang akidahnya benar, dia tidak akan pernah takut dan cemas karena dia bersandar kepada Allah. Jangan bersandar ke pohon kayu, pohon kayu akan tumbang. Jangan bersandar kepada teman, hari ini kawan, besok berubah jadi loh, kok jadi lawan. Jangan bersandar kepada harta, hari ini kita punya, besok diambil. Siapa yang ngambil? Dialer, karena belum lunas. Jangan bersandar kepada kuasa, hari ini berkuasa, besok sudah dalam jeruji penjara. Kenapa? Ditangkap KPK. Tapi kalau bersandar kepada Allah, serahkanlah semuanya kepada Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Dihina tidak jatuh, disanjung tidak terbang. Kenapa? Karena pemilik pujian hanya Allah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Diejek orang tidak merasa rendah, melambung tinggi karena jabatan, tidak merasa terbang karena yang besar hanya Allah. Allahu Akbar. Engkau besar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Engkau dipuja-puji orang, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Engkau suci, engkau bersih, engkau hebat, engkau agung, engkau mulia. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Sekarang saya tidak menghadap kepada manusia, saya tidak menghadap kepada direktur, saya tidak menghadap kepada pejabat, saya menghadapkan wajah kepada Allah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Tapi jangan sholatnya tetap seperti biasa, jangan gara-gara ini besok. Mudah-mudahan kita semua di tengah goncangan fitnah akhir zaman yang luar biasa, digoncang melalui Twitter, digoncang melalui medsos, digoncang melalui drama Korea, digoncang melalui film India, tidak goncang karena keyakinan yang kuat, sekali Allah tetap Allah. Pergeseran alam semesta selalu disertai dengan Allah. Terbit fajar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tergelincir matahari, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Condong matahari, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tenggelam matahari, Allahu Akbar. Sempurna malam, Allahu Akbar. Bangun malam tahajud, Allahu Akbar. Sampai pada akhirnya saat kita mati, keluar nafas terakhir dan mulut mengucapkan la ilaha illallah. Inilah ajaran Islam. Setiap kali kita berkata selesai salat, Engkau yang paling suci, Allah Maha Suci. Subhanallah, 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 subhanallah. Engkau dipuji-puji orang. Oh, ada gambar saya di belakang. Engkau dipuji orang, Abdul Somad. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Engkau besar, Abdul Somad. Tidak. Yang besar layar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah tauhid yang benar.
Ajarkan anak tauhid yang benar. Bapak sekarang sawahnya luas sejauh mata memandang. Ibu sekarang emasnya banyak, cincin, anting dan gelang. Tapi jangan tinggalkan anakmu menghadap Allah hanya dengan bekal harta. Kamu jangan takut tidak makan anakku, sawah luas. Kamu jangan takut miskin anakmu. Nanti anakmu hanya akan menjadi tukang jual sawah. Anakmu hanya akan menjadi tukang jual cincin, gelang, emas. Habis sawahnya, habis. Tapi kalau kau tinggalkan akidah seperti pesan Nabi Yaqub, ma ta'buduna min ba'di, setelah aku mati nanti kau akan menyembah apa? Maka insya Allah dia tidak akan kehilangan sawah, dia tidak akan kehilangan emas, karena ada yang sempurna tidak akan hilang untuk selamanya. La ilaha illallah. Ibu tidak bisa meninggalkan itu, bapak tidak bisa mengajarkan itu. Kau boleh dokter spesialis, kau boleh jenderal, tapi yang bisa menanamkan itu ke dalam hatimu adalah para kiai, para alim, para ulama. Di mana mereka berada? Di pesantren Al-Islah Jenggawa. Daftarkan sebelum tanggal penutupan berikut ini. Dia memang iklan itu keluar setelah setengah jam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang tauhidnya benar, tanahnya dia wakafkan. Orang yang tauhidnya benar, semen, batu bata, kerikil dia bangunkan ke asrama, ke kelas. Semen ada, batu kerikil ada, duit ada, emas ada, diberikan ke pesantren untuk sesuatu yang tidak ada. Malaikat tidak kelihatan, surga belum pernah terlihat, Tuhan tidak pernah nampak. Bagi orang barat ini gila. Masa tanah yang jelas-jelas ada diberikan untuk sesuatu yang tidak ada? Tapi orang yang bertauhid yang benar, tanah itulah yang akan kekal abadi. 33 tahun yang lalu, siapa yang punya tanah? Meninggal dunia, tanahnya dibagi-bagi kepada anak cucu menantu. Habis, yang punya gelang, yang punya cincin, yang punya anting, yang punya semua habis dibagi-bagi. Tapi tanah yang dijadikan sebagai pondok pesantren, anak-anak menghafal Quran, belajar tafsir hadis, fikih, bahasa Arab, kekal abadi 33 tahun sampai 1 abad, sampai hari kiamat. Pondok pesantren Al-Islah Jenggawa tetap menjadi benteng pertahanan orang belajar agama Islam, insya Allah. Takbir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mampu melakukan itu? Islahul aqidah, orang yang benar akidahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'akalta, orang pergi pagi pulang petang, kerja, belum azan subuh dia sudah keluar rumah. Anak masih tidur, istri masih tidur, dia sudah pergi keluar rumah untuk mencari sesuap nasi dan segenggam berlian. Pulang dari kerja, istri sudah tidur, anak pun sudah tidur, jam 11 malam, lembur jam 1 malam. Apa yang mau dicari? Hanya makan, makan cuman sejengkal. Hanya tidur, tidur cuman menutupkan kelopak mata. Yang mau dicari ini apa? Ma'akalta, yang kau makan busuk. Wa malabista, yang kau pakai lapuk. Wa matasaddaqta, yang kau pakai untuk agama Allah, yang kau bangunkan ke masjid. Betul ini masjid? Alhamdulillah, saya soalnya pernah ceramah masjid kita. Selesai tausiah dikasih tahu panitia, Ustadz, yang Ustadz tunjuk tadi gedung. Siapa dulu 33 tahun yang lalu mewakafkan tanah, membangunkan semen, batu bata, kerikil, masjid kekal abadi? Siapa yang 30 tahun yang lalu membangun rumah, rumahnya dijual? Anak saya kan nggak begitu galak pada harta Pak Ustadz. Anak saya nggak tamak kepada harta. Anakmu mungkin tidak, tapi mantumu Bu. Mudah-mudahan ibu dapat mantu yang solihah. Dari bunyi aminnya kelihatan sekali mereka cemas. Kelihatannya kotak-kotak sudah mulai berjalan. Kotak itulah yang diisi. Ibu yang kebetulan lupa bawa uang, enggak apa-apa. Masukkan cincin, gelang, anting semua. Masukkan semua. Masukkan. Setuju? Wah, setuju. Masukkan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, uang-uang yang masuk ke dalam kotak untuk dibangunkan ke asrama, dibangunkan ke kelas,
itulah yang akan mengalir. Ini hanya bisa diyakini orang yang berislahul aqidah, keyakinannya benar bahwa dunia akan hancur, bahwa dia akan mati, masuk ke lubang tanah, dimakan cacing tanah, masa cacing pita. Kita ini hanya setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Saya masuk ke dalam kamar hotel, saya lihat ada timbangan. Kenapa setiap kamar hotel itu ada timbangan? Sampai sekarang saya belum pernah menanyakan itu. Tapi saya mencoba berpikir supaya orang di hotel tahu berapa kilo yang akan dijadikan santapan cacing tanah. Saya pun berdiri di situ, saya lihat timbangan 60 kilo. Berarti cacing sudah siap makan brownies 60 kilo. Hari ini ibu boleh tersenyum, hari ini bapak boleh tersenyum. Tapi berpikirlah ketika nafas berhembus, ruh keluar, kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Malam ini Abdul Somad dimuliakan, dibacakan namanya oleh protokol. Mari kita dengarkan tausiah tabligh akbar yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Somad LCD SE PhD. Tinggal satu lagi yang belum, almarhum. Kapan titel itu dapat? Nanti ketika napas berhembus dan ruh keluar, tidak lagi masuk ke dalam. Saat itu kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Peci yang kau banggakan dicabut. Sorban yang kau senangi. Ini sorban bukan sorban biasa ini. Ini sorban limited edition. Al-Islah Jenggawah Jember. Enggak ada sorban lain. Saya bawa sorban dari Pekanbaru, dari Riau. Saya bawa tadi. Enggak laku di sini. Diganti sama Kiai. Langsung dicopot. Pakai sorban Jenggawah. Sehingga nanti kalau orang ngelihat di video, yang mana Ustadz Somad di pesantren Al-Islah Jenggawah, itu yang sorbannya panjang seperti film India itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dipakai kapan? Ketika di badanmu masih ada ruh, jantungmu masih berdetak, sebelah kiri terasa berdegup berdetak. Itu yang jantung yang normal. Tapi kalau jantung yang sudah tidak normal, biasanya jantung kita ini tidak normal kalau ada dua sebab. Pertama, jatuh cinta. Yang kedua, jatuh tempo. Sampai masanya jantung tidak lagi berdegup. Kalau jantung tidak berdetak, maka darah tidak mengalir. Kalau darah tidak mengalir, membeku, membusuk, menjadi nanah. Daging copot, biji mata keluar, kuku lepas, rambut tanggal, kulit membusuk, usus membesar. Sebulan dalam tanah, cacing-cacing datang mengejar. Ini orang yang selalu membunuh nenek moyang kami untuk mancing. Mereka pun akan mengejar. Apa kata cacing? Brownies, 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 brownies. Walaupun kami tidak berkaki, walaupun kami tidak bermata, walaupun kami tidak berkulit, walaupun kami tidak bergigi, kata cacing. Cacing nggak pernah ngomong. Itu saya berusaha untuk membahasakan mereka. Berarti Ustadz sama dong dengan Ustadz yang bisa bahasa cacing. Maka cacing akan menyantap santapan terenak di atas dunia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita makan kambing. Siapa makan kambing? Tadi saya dikasih soto sop kambing. Kita makan ayam, kita makan udang, kita makan daging, kita makan sapi, kita makan onta. Apa kata cacing? Aku makan kamu. Sampai akhirnya, tolong yang kalimat saya tadi jangan sampai dibuat baju kaos. Ini yang anak punya orang Jember yang punya usaha baju kaos sablon, dia tulis, kita makan ayam, kita makan daging, kita makan sapi. Di bawahnya dibuatnya gambar cacing. Aku makan kamu.
Jangan dibuatkan baju kaos. Saya khawatir baju kaos itu dipakai orang sholat Jumat. Yang belakang lihat. Mana itu ruh? Mana malaikat maut? Mana mungkar nakir? Mana alam kubur? Mana surga dan neraka? Mana Tuhan? Kata mereka yang menantang. Yang nantang-nantang nggak usah bersuara teriak. Yang nantang-nantang nggak usah menuntut-nuntut. Sampai masanya malaikat maut akan datang. Sekarang kau masih muda. Sekarang kau masih bertenaga. Sampai masanya nanti kau akan mati menghadap Allah. Sebelum mati kau terbujur kaku di ruang ICU. Disitulah air matamu meleleh. Kelihatannya kematian sudah akan datang. Puih. Kita ini semua akan mati. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Pejabat mati. Polisi jangan ada orangnya di sini. Tentara astagfirullah. Jangan. Ustaz? Astagfirullahaladzim. Saya pun dibilang mereka mati juga. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu, masukkan cincinnya ke dalam kotak. Bapak, lihatlah sayangnya mereka ke kamu, Pak. Waktu saya bilang tadi ibu, mati. Pas saya bilang bapak, kita semua akan menghadap Allah. Di saat itu kita akan diminta pertanggungjawaban. Akhrajakum min butuni ummahatikum. Dia yang mengeluarkan kamu dari rahim perut ibumu. La ta'lamuna syai'a. Kamu tidak tahu apa-apa. Sekarang IP-mu 4. Sekarang kau jurusan Fakultas Ilmu Politik Visipol. Sekarang kau fakultas kedokteran Fisika, Kimia, Biologi, Matematika. Tapi dulu waktu keluar dari perut ibumu, jangankan matematika, jangankan bahasa Inggris, jangankan nahwu sharaf, jangankan tasrif balaghah, namamu pun diberikan orang lain. Nama saya Abdul Somad, ini diberikan orang lain, kakek saya yang ngasih Abdul Somad. Kalau saya buat nama sendiri, John. Nama kita pun diberikan orang lain. Kalau enggak, mohon maaf. Boleh saya bertanya? Boleh? Jangan tersinggung ya. Yang waktu lahir sudah bawa nama sendiri? Enggak ada. Pas dipanggil, Endo. Don't call me Endo. Call me Michael. Saudara yang dimuliakan Allah. Kita dipanggil, diajarkan bahasa oleh ibu kita. Maka kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Itulah lidah yang tulus, yang akidahnya benar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Saya suci, saya bersih, enggak ada dosa. Subhanallah, Allah yang suci. Kamu dipuji, kamu hebat. Alhamdulillah, Allah pemilik pujian. Kamu besar, Allahu Akbar. Mana tahu ada orang nanti bilang sama ibu, kamu kok besar sekali? Allahu Akbar. Percaya kepada ini, percaya kepada ini, percaya kepada ini. La ilaha illallah. Kamu bertenaga. Kalau bukan karena kamu, acara ini nggak jadi. Kalau bukan karena kamu, begini. La haula wala quwata illa billah. Tapi ngomong la haula wala quwata itu setelah peristiwanya terjadi. Tadi malam, acara di Pondok Pesantren Al-Islah Jenggawah. Wow, amazing. Pas ditanya ketua panitianya, gimana Pak ketua panitia? La haula wala quwata illa billah. Itu kuasa Allah semuanya. Setelah acaranya terjadi. Jangan nanti pas rapat, gimana 17 Agustus, apa yang akan kita lakukan? La haula wala quwata illa billah. Acaranya udah selesai, baru rapat panitia. Menunjukkan kita bukan apa-apa dan bukan siapa. Pondok Pesantren Al-Islah 1991, 2024.
santrinya, kiainya, kantornya, jamaahnya. Siapa yang bisa melakukan ini semua? La haula wala quwata illa billah. Ini tauhid yang benar. Mudah-mudahan sampai mati tauhid kita selalu benar insyaallah. Amin ya rabbal. Wahid, satu. Wahada yuwahidu, tauhidan, mensatukan. Yang ada hanya satu. Kita ini tidak ada. Pernah ada lalu tidak ada. Pernah ada lalu hilang. Pernah ada lalu kemudian habis semuanya. Saya pernah ada, lalu kemudian saya menjadi tidak ada. Saya lahir 1977. Kalau ikut Nabi 63 tahun, saya sudah hitung-hitung insya Allah mati tahun 2020. 2030, 2040. 2040 sekarang udah 2024. Berarti 16 tahun lagi. Wah, nggak lama lagi nih. Tapi masalah umur jangan khawatir. Mana tahu yang malam ini sudah ada 63 tahun kurang 1 hari. Bukan berarti dia stres. Tapi yang masih muda, umur kamu berapa? Saya baru 15 Pak Ustadz. Aduh masih lama ya, mabuk-mabuk dulu lah Pak Ustadz. Jangan. Karena malaikat maut kalau datang nggak ngelihat akte kelahiran. Ustadz Somad doakan saya supaya saya mati bisa dalam keadaan siap menghadapi kematian. Emangnya malaikat maut itu kalau nyambut nyawa nanya yang siap dulu. Dia lewat nanya, kamu udah siap? Belum, kalau gitu aku yang kesana dulu ya. Enggak ada, siap nggak siap tetap mati. Maka tauhidnya mesti dibenarkan. Ya Allah, matikan semua kami dalam keadaan husnul khatimah. Islahul aqidah. Yang kedua, setelah tauhidnya benar, islahul ibadah. Tidak akan mungkin ibadahnya benar kalau tauhidnya tidak benar. Maka setelah akidahnya benar, iman, baru kemudian islahul ibadah, memperbaiki ibadah. Yang dulu cara beribadahnya gimana? Menyembah pokok kayu, menyembah batu, menyembah hantu. Kayu, batu, hantu. Kamu. Setelah Islam datang, kita diajarkan ibadah yang benar. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau salat, fagsilu wujuhakum, basuh muka, cuci muka. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, kepala sampai telinga. Wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas. Saya belum hafal Pak Ustadz, saya baru tobat tadi pagi. Enggak usah kuat-kuat. Kalau ditanya teman, kamu hafal doa tuh? Hafal. Kenapa enggak kuat? Lagi batuk. Selalu ada alasan. Benarkan ibadahnya. Kenapa? Allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yuqimuna as-salah, ibadah badan. Tegak, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, sujud lagi, duduk, salam. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, harta, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Tapi baca dulu ayat sebelumnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, percaya kepada yang ghaib. Malaikat ghaib, surga ghaib, neraka ghaib, ruh ghaib, Allah ghaib. Ghaibul ghuyub, di antara yang ghaib. Inilah dia akidah. Akidahnya setelah benar, insya Allah ibadahnya juga benar. Saya yakin dan percaya yang hadir-hadir ini semua ibadahnya insya Allah benar. Amin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Copot.
tikus melompat dari atap. Imamnya bilang copot. Makmumnya 2 orang di belakang. Kata makmum yang pertama, batal. Kata makmum yang kedua, untung saya nggak ngomong. 3-tiganya batal sholatnya. Keluar satu kata ajnabiyah yang bukan doa, bukan bahasa Arab. Batal si imam, batal si makmum, batal makmum satu lagi. Dan mereka merasa tidak batal karena mereka tidak belajar fikih yang benar. Kenapa? Karena mereka tidak disekolahkan di pesantren Al-Islah Jenggawa. Dia memang setiap beberapa menit keluar dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belajar fikih yang benar. Fikihnya dari mana? Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kapan dia meninggal? 204. Apa iya kita ketemu dengan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i punya murid Imam Al-Muzani, Imam Rabi' Al-Muradi, Imam Al-Buwaiti. Murid-muridnya ini menurunkan ilmu ke bawah, bertebaran selama 400 tahun. Datang Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, meninggal 676. Imam Nawawi menertibkan, menyusun kembali mazhab Syafi'i. Itulah mengapa kita baca kitab-kitab Imam Nawawi, Al-Majmu' Syarah Muhazzab, Raudhatul Talibin wa Umdatul Muftin. Lalu kemudian setelah itu sampailah ke guru-guru kita, mengajarkan ke pondok pesantren fikih mazhab Syafi'i. Dari kitab yang kecil, Matan Takrib, lalu kemudian Fathul Qarib syarahnya, sampai kepada I'anatul Talibin. Saya Pak Ustaz nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa nahu, nggak bisa sorab. Pakai buku bahasa Indonesia, ditulis oleh orang Indonesia, belajar di Al-Azhar Kairo Mesir tahun 1935. Dia sudah selesai dari Al-Azhar, spesialis mazhab Syafi'i. Judul bukunya Fikih Islam. Nama penulisnya Kiai Haji Sulaiman Rashid dari Lampung, Pulau Sumatera, terbang ke Al-Azhar Mesir 1935, 10 tahun sebelum Indonesia merdeka. Dia sudah belajar menulis dalam bahasa Indonesia supaya jangan sampai tidak tahu mana rukun, mana wajib, mana syarat, mana makruh, mana mubah sholat. Dari pertanyaannya kita udah tahu orang ini nggak paham. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana sholat saya kalau saya nggak baca Allahu Akbar kabiro, tapi saya baca Allahumma ba'id. Allahumma ba'id, Allahu Akbar kabiro, iftitah, sunnah. Jangan sampai kelahi gara-gara iftitah. Yang satu baca Allahumma ba'id kuat-kuat. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, untuk menyerang Allahu Akbar kabiro. Dibalas sama Allahu Akbar kabiro. Allahu Akbar kabiro. Yang tengah preman baru tobat. Waduh, perang kayaknya ini. Mendingan saya, terus saya langsung Al-Fatihah. Allah